Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Ada 4 poin yang akan disampaikan dalam materi kali ini. Yang pertama mengenai apa itu MBS atau pengertian MBS. Yang kemudian tujuan dari program MBS. Yang ketiga, bagaimana prinsip penerapan MBS. Kemudian yang keempat, apakah indikator dari keberhasilan MBS. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara otonom atau mandiri oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atau partisipatif. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pencapaian pendidikan yang akan dicapai. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu adanya pemerataan pendidikan. Dalam hal ini, sekolah harus bisa menampung ataupun menerima siswa dari berbagai macam golongan, tanpa memandang suku, tingkat ekonomi, maupun kondisi fisiknya. Kemudian, yang kedua, yaitu kualitas pendidikan. Dalam hal ini, sekolah harus betul-betul memperhatikan input, yaitu dari siswa, kemudian proses, di mana proses pembelajaran di dalam, kemudian output ataupun hasilnya. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi pendidikan, yaitu angka kenaikan kelas, angka kelulusan, angka putus sekolah, betul-betul harus diperhatikan oleh sekolah. Kemudian, tata pengelolaan sekolah harus baik. Tadi sudah disampaikan bahwa tujuan dari manajemen berbasis sekolah adalah untuk menciptakan kualitas sekolah yang baik, yang ujungnya adalah berdampak kepada kualitas pendidikan yang baik pula di Indonesia. Adanya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh input, proses, dan output. Input itu sendiri terdiri atas perencanaan dan evaluasi program sekolah. Jadi di sini sekolah mempersiapkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Di antaranya yang pertama, misalkan seperti pengayaan kurikulum dan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian adanya pembinaan ketenagaan dan pertumbuhan jabatan profesi, kemudian pengelolaan fasilitas, pengelolaan keuangan dan anggaran, membuat program-program kesiswaan, melakukan hubungan sekolah dengan masyarakat, dan menciptakan kenyamanan iklim sekolah. Setelah itu, kita masuk ke tahap proses atau pelaksanaannya. Jadi pada proses ini adalah pelaksanaan dari proses manajemen sekolah itu sendiri dan proses pembelajaran di sekolah secara otonom atau mandiri. Kemudian berikutnya adalah output. Output itu adalah hasil dari proses. Di antaranya adalah adanya pelayanan kebutuhan mengajar guru, kemudian pelayanan belajar siswa oleh guru, dan prestasi belajar siswa, serta lulusan yang kompetitif. Sekolah dikatakan berhasil menerapkan manajemen berbasis sekolah apabila memiliki beberapa indikator keberhasilan.
Indikator keberhasilan manajemen berbasis sekolah diantaranya yang pertama yaitu kemandirian. Kemandirian di sini diartikan sebagai upaya sekolah di dalam menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Sekolah diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, budaya kemandirian melalui berbagai cara. Misalnya, dengan mengembangkan unit-unit usaha sekolah, membangun kerjasama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan pendanaan serta peningkatan program sekolah. Yang kedua yaitu adanya kemitraan. Kemitraan itu diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat, baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, materi, maupun finansial. Bentuk kemitraan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari sekolah. Indikator yang ketiga yaitu adanya partisipasi. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks partisipasi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah diantaranya dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Tujuan dari peningkatan partisipasi ini adalah untuk meningkatkan kontribusi, memberdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Upaya peningkatan partisipasi satuan pendidikan dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana partisipasi, advokasi, dan publikasi serta transparansi. Indikator yang keempat yaitu keterbukaan. Keterbukaan ini sangat penting untuk diimplementasikan karena dengan keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Dalam hal ini, sekolah dapat melakukan upaya misalnya dengan membuat jalur komunikasi untuk bisa menyampaikan program-program yang dilaksanakan oleh sekolah maupun laporan dari hasil pelaksanaan program sekolah. Indikator yang kelima yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan dari akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara misalnya dengan menyusun pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, kemudian menyusun rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.